Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga video pembelajaran kali ini menjumpai anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu semangat untuk belajar. Baik anak-anakku, sekarang kita masuk pada pertemuan ke-7 ya. Materi produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 12 OTKP. Sebelum kita ke materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Baik, terima kasih anak-anakku. Sebelum ke pokok pembahasan ya pada pertemuan pada pagi hari ini ya. Sebelumnya Pak Safi akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun kompetensi dasar kita pada pertemuan kali ini yaitu masuk kepada KD 3.9 dan 4.9 ya. Kemarin KD kita 3.8 ya, 4.8. Sekarang kita masuk ke KD 3.9 dan 4.9, yaitu menganalisis pemasaran produk dan melakukan pemasaran produk. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan pagi hari ini yaitu menjelaskan tentang pemasaran produk, menjelaskan strategi pemasaran produk, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan pemasaran. Ini kurang lengkap ya dalam melakukan pemasaran ya, untuk 4.9.1 ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran online daring dengan aplikasi Google Classroom, peserta didik dapat menemukan konsep, menjelaskan dan menyelesaikan masalah terkait pengertian pemasaran, fungsi dan jenis pemasaran dengan cermat, memiliki karakter ya, dan memiliki kemampuan literasi untuk membiasakan siswa dalam berpikir kritis, kreativitas, komunikasi dan kolaborasi. Baik anak-anakku ya, kita masuk ke pokok pembahasan ya. Ini keliru ini ya. Pokok pembahasan kita pada hari ini sudah masuk ke pemasaran produk ya. Ini pokok pembahasan pemasaran produk ya. Yang pertama, pengertian pemasaran ya. Pokok bahasan kita pada pagi hari ini yang akan Pak Zafi sampaikan adalah pengertian pemasaran, kemudian fungsi pemasaran, kemudian jenis pemasaran. Nah, itu 3 pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Baik anak-anakku ya, kita ke pokok bahasan yang pertama, pengertian pemasaran.
Apa sih yang dimaksud dengan pemasaran ya? Atau apa definisi dari pemasaran atau marketing ya? Definisi marketing atau pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya ya. Jadi saya ulang lagi, definisi marketing atau pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya ya. Nah, pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk kepada konsumen atau perusahaan lain ya. Jadi dalam melakukan promosi ya, mereka akan menargetkan orang-orang yang sesuai dengan produk yang dipasarkan. Biasanya juga melibatkan selebriti ya, selebgram, atau siapapun yang memiliki kepopuleran ya untuk mendongkrak produk tersebut. Tak hanya itu ya, dalam pemasaran, bagian yang memiliki tugas ini akan membuat kemasan atau desain yang menarik pada iklan, sehingga akan banyak orang yang tertarik ya. Selain itu, dengan adanya pemasaran juga sangat membantu para konsumen ya. Jadi mereka akan lebih mudah menemukan produk yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ketika pemasaran sesuai dengan targetnya, perusahaan akan mendapatkan banyak pembeli dan keuntungan yang bisa didapatkan. Jadi seperti itu terkait pengertian pemasaran. Selanjutnya, fungsi pemasaran ya. Ada beberapa fungsi pemasaran ya. Yang pertama, pengenalan produk. Apa pengenalan produk ya? Nah, jadi pengenalan produk ya atau pengenalan menjadi fungsi utama dari sebuah pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya pemasaran, produk akan lebih mudah dikenal oleh pelanggan. Pemasar harus menonjolkan keunggulan dari produk yang dipasarkan, sehingga bisa lebih menarik perhatian dibanding produk pesaing. Ya, sebentar, anak saya nangis ya. Nah, ya, ini ngajar sama ayah ya. Sampai mana tadi? Jangan nangis. Bentar ya. Mana tadi dah? Apa ini? Bunda mana nak bunda? Ya ke bunda ya. Ya, tadi mohon maaf ya, ada gangguan teknis anak-anakku ya. Anak saya baru bangun ya. Kita lanjut ya. Tadi apa ya tadi ya? Pengenalan produk ya. Fungsi pemasaran yang pertama tadi pengenalan produk ya. Tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah riset ya. Riset
memungkinkan ya pemasar untuk mendapatkan informasi ya. Jadi riset itu memungkinkan pemasar untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target sebuah produk ya. Nah, beberapa hal yang bisa atau yang biasanya harus diriset adalah kepopuleran ya, usia, jenis kelamin ya, kebutuhan hingga keinginan dan lain sebagainya. Nantinya produk yang diproduksi bisa disesuaikan dengan apa yang sesuai dengan target pasarnya. Nah, maka itu pentingnya riset ya, pentingnya riset. Nah, jadi nantinya produk yang diproduksi bisa disesuaikan dengan apa yang sesuai dengan target pasarnya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya distribusi ya, fungsi pemasaran yang ketiga ya, yaitu distribusi. Dengan distribusi yang baik akan memastikan bahwa produk dapat mudah dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar luas misalkan menggunakan jalur darat, air, dan laut ya. Selain itu juga memastikan bahwa produk dapat dengan mudah didapatkan oleh pelanggan ya. Sebagai pemasar juga harus merencanakan segala sesuatunya seperti transportasi armada ya, keuangan dalam proses distribusi ya. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah layanan purna jual ya. Jadi dalam sebuah penjualan ya, layanan setelah penjualan ya, purna jual itu maksudnya setelah penjualan ya. Layanan setelah penjualan memang sangat dibutuhkan ya. Pemasar harus membantu pelanggan setelah mereka membeli produk. Misalnya seperti produk mesin ya. Pelanggan mungkin akan merasa kesulitan ketika menemukan masalah pada mesin yang telah mereka beli. Nah, tugas pemasar memastikan dan membantu agar mesin itu berjalan dengan semestinya. Selanjutnya ya, pokok bahasan selanjutnya jenis-jenis pemasaran ya. Ada beberapa jenis-jenis pemasaran di sini ya. Yang pertama branding ya. Branding. Nah, branding ini merek ya. Nah, saya jelaskan dulu ya. Produk dan layanan harus memiliki target pasar dan nama atau merek ya. Jadi produk dan layanan harus memiliki target pasar dan nama atau merek ya. Merek supaya nanti dikenal ya. Nah, jadi branding itu adalah bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan jangka panjang. Nah, ini sangat membantu untuk membuat produk atau layanan menjadi lebih menarik dan terkenal. Ya. Jadi branding seringkali menyertakan nama ya, menyertakan nama, kemudian slogan dan logo ya. Jadi branding itu biasanya atau seringkali menyertakan nama, slogan, dan logo. Kemudian jenis pemasaran selanjutnya ya, iklan siaran ya. Biasanya menggunakan radio sebagai media pemasaran ya, TV ya, dan lain sebagainya ya. Misalkan menggunakan radio sebagai media pemasaran, nah, itu adalah salah satu bentuk iklan berbayar yang paling umum ya. Pemasaran ke pelanggan sangat potensial ketika menggunakan radio misalkan, karena pendengar radio benar-benar mendengarkan apa yang diucapkan oleh penyiarnya. Nah, selain itu juga bisa menggunakan media TV untuk menjangkau pelanggan secara luas. Nah, selanjutnya
Yang ketiga, jenis pemasaran yang ketiga yaitu multi level marketing ya. Pemasaran dengan menggunakan multi level marketing ini adalah untuk penjualan yang langsung melibatkan banyak orang, di mana perusahaan merekrut dan menjual produk-produknya ya. Multi level marketing juga disebut network marketing ya, network marketing, karena tenaga penjualan mendapatkan komisi dari produk yang mereka jual serta komisi penjualan dari jaringannya ya. Multi level marketing ya. Kalau istilahnya dikenal dengan MLM ya. Selanjutnya, jenis pemasaran yang keempat yaitu internet atau online ya. Nah, jadi internet menjadi salah satu media pemasaran yang paling diminati. Hampir semua orang pasti menggunakan internet, sehingga pasarnya sangat luas ya. Pemasaran dapat dilakukan dalam berbagai cara, seperti menggunakan email, website, atau iklan ya. Jadi target pasarnya juga bisa ditentukan karena banyak media jasa iklan yang memiliki fitur internet ya, atau online. Jadi sebagai kesimpulan ya pada pertemuan pagi hari ini ya, jadi pemasaran merupakan hal yang penting ya. Jadi pemasaran merupakan hal yang penting dalam sebuah bisnis ya. Semakin baik strategi marketing pada bisnis Anda, semakin cepat bisnis Anda berkembang ya. Nah, seperti itu ya. Jadi semakin baik strategi marketing pada bisnis Anda, semakin cepat bisnis Anda berkembang. Jadi mungkin itu yang bisa Pak Safi sampaikan di pertemuan kali ini ya. Pak Safi mohon maaf ya, kendala teknis ya, ada sedikit gangguan tadi pada saat Pak Safi rekaman ya. Anak saya bangun, ini masih pagi ya. Baik, terima kasih Pak Safi, mohon maaf ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Anak-anakku di rumah selalu menjaga kesehatan ya, olahraga ya. Semoga kita semua terhindar dari segala jenis penyakit ya, lagi virus corona ya. Semoga cepat selesai ya. Anak-anakku, patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah ya. Kalau tidak penting, selalu menggunakan masker ketika keluar. Baik, itu yang dapat Pak Safi sampaikan di pertemuan pagi hari ini. Kurang dan lebihnya Pak Safi mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.